Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Novita, mahasiswa IAIN. Di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Keuangan Publik Islam pada mata kuliah Keuangan Publik Islam dengan dosen pengampu Ibu Siti Astia. Pada materi kali ini saya akan membahas bagaimana manajemen keuangan publik Islam. Untuk keuangan publik Islam itu sendiri kita mulai dari ini ya. Apa sih keuangan publik Islam itu gitu? Eh, Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam sebagai agama yang memuat ajaran yang bersifat komprehensif ya. Komprehensif di sini artinya bahwa Islam itu mencakup seluruh dimensi kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan yang berkaitan dengan aspek ekonomi itu sendiri, salah satunya itu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam itu sendiri apa ya? Sebuah kaidah eh, dan prinsip yang mengatur keuangan publik Islam untuk kepentingan dan tujuan yang mendasarkan kepada pencapaian palah. Palah ini pencapaian dunia dan akhirat dengan nilai-nilai yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, keuangan publik Islam itu sendiri mekanisme pengelolaannya itu khususnya yaitu kebijakan fiskal yang dibangun atas dasar prinsip yang sesuai dengan tujuan Islam baik dari segi penerimaan maupun pengeluarannya. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian pendapatan negara. Kita tadi membahas ini ya, keuangan publik Islam itu penerimaan dan pengeluaran. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian pendapatan negara itu sendiri. Apa sih pendapatan negara itu? Pendapatan negara itu merupakan suatu pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kebutuhan negara atau pendanaan dana dalam rangka membangun suatu negara. Kalau pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, kekayaan ini mereka kelola di Baitul Mal, di mana ini merupakan suatu lembaga yang menangani pengeluaran dan pemasukan negara, serta berfungsi untuk menyimpan harta kaum muslim. Apa sih tujuan pendapatan negara itu sendiri? Tujuan pendapatan negara itu mendekatkan keadilan dalam kehidupan, serta menghentikan kezaliman dan untuk menghancurkan kesewenang-wenangan. Apalagi sih tujuan dari pendapatan negara selanjutnya yaitu menegakkan sistem yang berkenaan dengan melaksanakan kewajiban kaum muslim seperti zakat dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi pendapatan negara. Fungsi pendapatan negara yaitu alokasi, distribusi, serta stabilisasi ekonomi. Dalam Islam, jika tidak mampu lagi membiayai anggaran bagi negara, maka perkara anggaran akan beralihkan kepada kaum muslimin yang artinya ada kewajiban pajak atau doribah bagi kaum muslimin di sini. Konsen suatu negara Islam lebih difokuskan kepada pendistribusian ekonomi secara merata dengan prinsip keadilan, ya. Dalam Islam itu sendiri pendapatan negara itu akan didistribusikan untuk mencapai suatu keadilan ya, dengan prinsip keadilan. Bagaimana dalam surat Al-Asr menjelaskan pendapatan negara harus secara merata terdistribusikan kepada rakyat. Itu yang dibahas. Sebagaimana artinya apa saja harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara artinya memang memfokuskan kepada pendistribusian dengan mengusung prinsip keadilan. Kemudian selanjutnya fungsi dan bagian-bagian pendapatan negara dalam Islam. Yang pertama itu ada zakat, ada kharaj, ada ghanimah, dan ada jizyah.
zakat itu harta yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim atau badan usaha, eh, yang zakat ini terbagi menjadi dua, yaitu ada zakat mal dan ada pun zakat fitrah untuk ke-8 asnaf. 8 asnaf ini fukoro, masakin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fisabilillah, dan musafir. Kemudian ada khoraj. Khoraj itu pajak tanah ya. Kemudian pajak tanah di sini ada 3 karakter, dilihat dari kualitas tanahnya, kesuburan tanahnya, apa jenis tanaman yang ditanam. Kemudian ada jenis irigasinya, yang di sini dibayarkan oleh seluruh anggota masyarakat, baik orang-orang muslim maupun orang-orang non-muslim yang berwajib. Kemudian ada ghanimah, harta rampasan perang ya pada masa Rasulullah ya. Cuman kalau pada masa sekarang karena kita sudah tidak perang lagi, sepertinya ghanimah itu sudah bukan menjadi salah satu pendapatan negara. Kemudian ada jizyah. Jizyah di sini adalah upeti dari non-muslim yang tinggal di wilayah muslim yang dibayarkan kepada pemerintah muslim. Ini juga pada era Rasulullah ada jizyah yang namanya ya. Kemudian selanjutnya itu ada usur. Usur ini adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dagangan yang dimasuk ke negara orang-orang datang dari negara Islam itu sendiri untuk berdagang. Di Indonesia itu contohnya bisa ke bea cukai ya. Kemudian ada FAI. FAI di sini secara etimologi berarti pajak. Ini pajak non-muslim yang diberikan secara sukarela. Kalau hamas yaitu pajak wajib dalam Islam yang diambil dari harta orang-orang kaya, kadarnya adalah 1/5 dari keuntungan yang diperoleh setelah penyisian biaya-biaya yang digunakan. Kalau dengan ada wakaf, infak, dan sedekah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wakaf, infak, dan sedekah itu juga merupakan bagian dari pendapatan negara ya. Kemudian jenis dan bagian-bagian pendapatan negara, yang pertama yaitu bisa melakukan bisnis. Melakukan bisnis ini baik dalam bentuk BUMN atau perusahaan BUMN. Selanjutnya itu ada pajak. Pajak di sini ada pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada peminjaman uang. Pinjam uang ini kita bisa diakui sebagai pendapatan, tapi kalau bisa ini harus diminimalisirkan. Karena kenapa? Utang itu nanti akan menciptakan wajib bayar atau piutang. Jadi untuk sektor yang kita gunakan, misalnya anggaplah kita membangun jalan, tol, itu kan kemungkinan kita akan butuh dana dari pihak ketiga. Itu bisa dianggap sebagai pendapatan negara. Tapi nanti ada kewajiban piutang yang harus kita bayar dari keuntungan pembangunan jalan tol ini. Nah, kalau bisa untuk pinjaman uang ini harus diminimalisirkan. Dia diakui sebagai. Kemudian selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang belanja negara atau pengeluaran. Yang pertama definisi belanja negara. Apa sih definisi belanja negara itu? Pengeluaran negara dalam arti real dapat diartikan sebagai indikator besarnya kegiatan negara yang dibiayai oleh pengeluaran negara itu, dan semakin banyak kegiatan belanja negara itu ya semakin besar juga pengeluaran negara. Pengeluaran negara yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanaan kebijaksanaan di bidang pengeluaran dalam APBN. Selanjutnya fungsi dan tujuan belanja negara apa sih? Uh, Jika dianggap pengeluaran itu semakin besar, pasti ada fungsi dan tujuan dong di sini tentunya. Nah, fungsi dari belanja negara itu sendiri yaitu yang pasti fungsi otorisasi, kemudian ada fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi pengawasan. Untuk prinsip penyusunan APBN itu sendiri yaitu menyimpang, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sutradara, di mana sutradara ini dikendalikan sesuai dengan rencana program. Kemudian sebisa mungkin penggunaan produk itu dari dalam. Tujuan dari belanja negara itu sendiri adalah untuk memadu anggaran pendapatan negara dan belanja negara. Artinya adanya pendapatan negara ini dipadukan terhadap belanja negara dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Jadi artinya antara pendapatan dan belanja negara ini harus seimbang. Bagaimana pendapatan ini dibelanjakan
untuk hal-hal yang nantinya akan membangun pertumbuhan ekonomi dengan tujuan akhir adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi atau kemakmuran bagi rakyat. Di sini tadi dijelaskan ya belanja negara ya. Apa sih belanja negara itu poinnya apa saja sih? Yang pertama yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja modal, belanja sosial, dan belanja-belanja lainnya. Kemudian pengeluaran bangunan yaitu ada biaya proyek biasanya dan juga ada biaya pembangunan rupiah. Selanjutnya yaitu belanja negara, dana yang dialokasikan ke daerah. Nih, dana perimbangan. Di sini biasanya ada dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk dana otonomi khusus dan penyelesaian operasi dan belanja modal kan biasanya itu untuk layanan umum, pertahanan, pariwisata budaya dan agama, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, ketertiban dan keamanan, ekonomi pendidikan, dan perlindungan sosial. Untuk pengeluaran pembiayaan itu sendiri biasanya pengeluaran obligasi pemerintah, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran lain-lain seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jika pinjaman luar negeri bisa diakui sebagai pendapatan, artinya ada piutang yang harus kita wajib bayar ya kepada negara yang sudah kita pinjamin. Gitu. Jadi akhirnya ada diakui sebagai pendapatan, tapi juga diakui sebagai pengeluaran. Kemudian ini zakat itu juga diakui sebagai pendapatan negara ya. Kenapa? Mari kita lihat definisi zakat. Zakat itu secara bahasa yaitu berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat merupakan harta tertentu yang diambil dari cara tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya ambillah zakat dari bagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini ada beberapa ayat yang membahas tentang zakat ya. Di surah At-Taubah, Al-Baqarah, Al-Imran, Asy-Syura, Al-Hasr, Al-Dzariyat, Al-An'am, dan Ar-Rum. Kemudian selanjutnya, apa sih hikmah dan tujuan zakat di sini? Yang pertama, membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir. Kemudian, menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam setiap ini ya, donatur atau muzaki, karena peduli untuk berzakat dan membantu fuqara. Kemudian, menumbuhkan semangat kebersamaan dan dapat membersihkan setiap hati mustahik serta membantu fakir miskin, serta wajib zakat juga ditunaikan menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda. Kemudian zakat menumbuhkan semangat investasi, karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Kemudian zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para duafa. Tujuan zakat di sini juga untuk membangun kebersamaan serta mencegah pelaku. Kemudian selanjutnya itu fungsi zakat. Fungsi zakat di sini membersihkan diri dari sifat bakhil ya. Kemudian menghilangkan sifat kikir para pemilik harta, melatih serta mandiri berinfak, yaitu memberi ya, menumbuhkan kekayaan hati dan mensucikan diri dari dosa, mensucikan hati. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial serta menenteramkan perasaan para mustahik. Di sini ada beberapa jenis zakat ya. Yang pertama zakat fitrah. Di sini saya juga membahas syarat ini ya zakat fitrah ya. Yang pertama itu memiliki harta, kemudian beragama Islam dan berakal. Ini ada juga beberapa waktu dalam berzakat ya. Ada waktu jawas, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Kemudian ada 8 asnaf yang sudah kita bahas di awal, orang-orang yang berhak menerima zakat. Fuqara, masakin, fisabilillah, hamba sahaya berhutang, amil, mu'alaf, serta orang dan apa disebut juga dengan musafir. Kemudian selanjutnya itu adalah zakat mal. Zakat mal di sini ada zakat tanaman dan buah-buahan, dan kas,
zakat perdagangan, dan yang terakhir itu zakat profesi. Nah, oke, zakat adalah setiap jenis tanaman ya. Di sini bisa gandum atau kurma. Kalau zakat ternak itu unta, sapi, dan kambing dan lain sebagainya. Kemudian itu juga ada zakat profesi. Di sini ini juga ada makdin ya, segala benda rupa baik emas ataupun perak ya. Kemudian di sini juga membahas tentang peranan zakat terhadap pendapatan negara. Apa sih peran zakat ini terhadap pendapatan negara? Yang pertama yaitu memberikan alternatif pengelolaan zakat yang diharapkan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya memang tujuan zakat itu sendiri untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian memberikan alternatif pilihan dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian memberikan alternatif sumber penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan tadi. Kemudian adapun prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan syariah yaitu semua transaksi yang dilarang, semua transaksi yang tidak dilarang itu wajib dijalankan dan transaksi yang dilarang itu wajib dihindari. Contohnya yaitu transaksi dengan objek zat haram, transaksi riba, goror, maisir, riswa, tadlis, transaksi maksiat, ataupun transaksi serta semua transaksi yang tidak memenuhi rukun dalam syariat. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen keuangan yaitu aktivitas perolehan dana. Sebaiknya perolehan dana ini dari unsur yang memang halal ya. Harta yang semestinya memperhatikan cara-cara dalam perolehannya seperti mudharabah, musyarakah, murabahat, salam, istisna, ijarah dan lain sebagainya. Untuk aktivitas perolehan aktivitas itu sendiri yaitu ingin menginvestasikan uang juga harus memperhatikan prinsip-prinsip ya. Uang itu tidak boleh ditukar dengan uang karena uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, serta dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi itu baik dari perbankan atau dari syariah atau semua sektor lembaga keuangan yang based on syariah. Kemudian ada tugas penggunaan dana baik perseorangan maupun pemerintah sebaiknya mengalokasikan atau mengelola dana memang kepada sektor yang diwajibkan atau sektor yang dianjurkan. Seperti berinfak, wakaf, sodako itu juga menjadi poin dalam penggunaan ya. Dan sebaiknya baik perseorangan ataupun pemerintah itu harusnya atau seyogyanya menghindari membeli barang-barang yang konsumtif dan sebagainya yang maksudnya maslahatnya lebih kurang gitu. Jadi lebih mengedepankan kepada kemaslahatan dari penggunaan dana tersebut. Baik, ini ada beberapa data referensi yang saya kutip. Sekian, terima kasih, thanks. Terima kasih sudah memperhatikan, sudah mentelaah dari materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.